Orang dengan bakat the diplomat dan the warrior berorientasi pada proses. Nah, bagaimana karakteristik mereka? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Seri terakhir dari PACE untuk pengembangan karir akan dibahas mengenai orang dengan bakat the diplomat dan the warrior dengan struktur, ayo apa? Ya, orang dengan bakat the diplomat dan the warrior biasanya dia mempunyai struktur sebagai supporter. Nah, bagaimanakah orang-orang dengan struktur supporter ini dan juga mempunyai karakteristik seperti apa untuk yang mempunyai bakat the diplomat dan apa yang harus dipersiapkan? Orang dengan bakat the diplomat mempunyai karakteristik dia apa adanya. Jadi kalau berbicara nggak mau bertele-tele, selalu berusaha untuk fair seperti itu. Terus dia juga konservatif. Orang dengan bakat dia diplomat, dia konservatif. Terus tapi dia juga mempunyai hati yang baik. Nah, orang dengan bakat diplomat ini dia senang melihat sesuatu berjalan dengan semestinya. Jadi orang yang selalu mengikuti aturan. Makanya dikatakan bahwa dia sedikit konservatif karena dia selalu berusaha mengikuti aturan itu yang sudah terbiasa, yaitu itu terus. Untuk membuat gebrakan yang lain dia biasanya berpikir panjang, menganalisa dulu kayak gitu. Nah, baru dia berani. Itu orang dengan bakat the diplomat. Selain itu, orang dengan bakat the diplomat dia juga tidak suka berkonflik. Dia orangnya cinta damai. Jadi seperti diplomat-diplomat itu ya, ketika dia ditugaskan kan dia menjadi duta suatu negara. Ketika dia menjadi duta suatu negara, dia kan nggak boleh berkonflik. Dia harus berusaha untuk menciptakan perdamaian antara negara tempat dia bertugas dengan negara asal dia. Nah, demikian juga orang dengan bakat dan diplomat tersebut. Dia orangnya selalu berusaha untuk menciptakan perdamaian dimanapun dia ditempatkan. Dia selalu mengikuti semua aturan. Selain itu, orang dengan bakat the diplomat dia terorganisasi, terstruktur, terorganisir seperti itu. Itu orang dengan bakat the diplomat. Ya, pegawai administrasi itu atau sekretaris kayak gitu baik jika dia mempunyai bakat the diplomat, karena kan harus mengatur semuanya dengan terorganisir dengan baik ya. Itu orang dengan bakat the diplomat. Nah, apa yang bisa membuat orang dengan bakat the diplomat ini termotivasi ataupun kehilangan motivasi? Orang dengan bakat the diplomat itu akan termotivasi jika dia diminta untuk menciptakan keselarasan atau menciptakan suatu sistem yang harmonis. Dia nggak bisa bekerja di suatu tempat yang pergantiannya dengan cepat terjadi pergantian pegawai seperti itu, atau suatu sistem yang berubah-ubah. Orang dengan bakat the diplomat itu karena karakteristiknya konservatif itu ya, jadi dia susah untuk mengikuti kalau suatu sistemnya berubah dengan cepat. Dia sukanya sesuatu yang tenang, sesuatu yang harmonis, sesuatu yang nggak ada intrik. Nah, itu orang dengan bakat
the diplomat. Terus orang dengan bakat the diplomat juga mempunyai mindset dia lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu orang dengan bakat the diplomat. Terus orang dengan bakat the diplomat ini sangat mementingkan apa yang orang katakan tentang dia. Jadi hati-hati sekali ketika kita mau mengkritik orang dengan bakat dan diplomat, karena kita salah omong itu bisa membuat dia langsung down, karena dia orangnya selalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Nah, orang dengan bakat dan diplomat ini juga dia orang yang sangat suportif. Dia orang yang cenderung lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu orang dengan bakat dan diplomat. Nah, orang dengan bakat the diplomat ini dia kalau dikasih tantangan itu dia biasanya tertrigger berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik, karena dia termotivasi bahwa saya mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu orang dengan bakat the diplomat. Terus juga orang dengan bakat the diplomat itu dia senang jika banyak diberi tugas. Karena apa? Karena dia senang jika merasa orang lain membutuhkan atau dipentingkan oleh orang lain, seperti itu. Nah, tapi orang dengan bakat diplomat itu jangan sekali-kali tidak diberi kebebasan untuk berpendapat. Jadi ketika dia mau mengemukakan pendapat kayak gitu, terus langsung udah nggak usah ngomong atau nggak usah berpendapat kayak gitu. Nah, dia motivasinya langsung hilang. Dia biasanya langsung tidak tertarik untuk melakukan sesuatu, tidak tertarik untuk mencoba lagi karena ngerasa nggak ada gunanya kayak gitu. Itu bisa membuat seseorang tidak termotivasi atau dia disingkirkan. Terus dia hidup dalam sebuah konflik kayak gitu. Nah, itu juga dia tidak bisa termotivasi dengan baik untuk berkembang. Sementara orang dengan bakat the warrior kayak gitu, tentara. Nah, seperti apa sih sebetulnya tentara-tentara itu? Nah, orang dengan bakat the warrior itu karakteristiknya adalah dia karismatik. Dia mempunyai karisma. Terus dia juga petualang atau senang berpetualang, dan dia juga senang mempunyai kuasa. Itu orang dengan bakat the warrior. Nah, orang dengan bakat the warrior karena dia jadi memang bawaannya itu orang dengan bakat the warrior, dia ngerasa kuasa ada di tempat dia kayak gitu. Nah, itu biasanya dia jadinya menjadi orang yang tegas, dan dia juga orang yang berani. Karena dia petualang ya, otomatis dia berani. Terus dia juga karena dia ngerasa bahwa orang dengan bakat the warrior ini menuntut kepatuhan yang tinggi. Jadi kalau punya pemimpin atau punya bos, kita tahu bahwa ternyata bakat utama dia atau main profile dia itu adalah the warrior, maka yang harus kita sikapi adalah ketika kita diberi tugas, ketika kita diberi perintah, kita mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Karena orang dengan bakat the warrior itu senang jika kita patuh, senang jika kita menghormati dia. Itu orang dengan bakat the warrior. Dan
orang dengan bakat the diplomat dan the warrior ini kan berorientasi pada proses seperti itu. Jadi dia tidak suka sesuatu yang instan. Jadi mereka selalu melihat bagaimana prosesnya si orang yang diberi tugas tersebut bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan dia juga cukup detail ya, orang dengan bakat the diplomat dan the warrior ini. Dan orang dengan bakat the warrior ini dia juga ambisius karena senang punya kuasa gitu ya, dan dia antusias terhadap apa yang dia kerjakan. Ketika orang dengan bakat the warrior sudah mempunyai keinginan kayak gitu, dia udah tahu nih apa yang dia pengen kayak gitu, dia pasti berusaha untuk mengejar apa yang dia inginkan tersebut. Itu orang dengan bakat the warrior. Nah, orang dengan bakat the warrior ini dia termotivasi ketika dia mencapai kemampuan untuk mencapai sesuatu kayak gitu. Jadi dia mampu untuk menyelesaikan suatu tugas yang cukup berat. Nah, itu dia diminta untuk menyelesaikan tugas yang cukup berat, itu dia ngerasa tertantang. Apalagi tugas tersebut belum pernah dia kerjakan seperti itu. Nah, itu dia rasa tertantangnya cukup tinggi dan ada kepastian, terus dia ada kepastian dan ada reward yang jelas. Itu bisa membuat seseorang dengan bakat the warrior untuk bisa berkembang. Nah, orang dengan bakat the warrior dia akan kehilangan motivasi atau demotivasi. Itu karena apa? Nah, orang dengan bakat the warrior dia bisa kehilangan motivasi ketika dia terkekang. Karena dia pada dasarnya dia punya jiwa petualang. Jadi ketika dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, membuat dia ngerasa nggak nyaman gitu. Nah, selain itu orang dengan bakat the warrior itu juga biasanya orangnya keras kepala dan agresif. Ketika kita mau sukses ini, bakat the warrior ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dia selalu pantang menyerah orangnya. Orang dengan bakat the warrior selalu berusaha untuk mencapai goalnya dia. Dia udah membuat goal apa, nah dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu bisa dilatih ya gitu, ketika kita ngelihat ternyata kok bakat the warrior saya tidak ada kayak gitu ketika dia lahir, apakah saya tidak bisa berhasil? Bukan. Nah, semua orang berhak untuk berhasil, semua orang bisa berhasil. Nah, tinggal bagaimana kita memaksimalkan bakat-bakat yang kita miliki. Nah, kalau misalnya bakat warriornya kecil, kita melatih diri, kita menantang diri kita sendiri untuk membuat terobosan. Jadi ketika udah nih goal saya di sini dan bagaimana saya harus mencapainya, itu harus dalam diri kita sendiri dibangkitkan rasa untuk saya ingin berhasil, saya ingin sukses seperti itu. Kalau orang dengan bakat the warriornya kecil. Banyak orang dengan tidak mempunyai bakat the warrior tapi karena didikan yang cukup keras ketika dia kecil dengan disiplin yang tinggi seperti itu, atau kita mendisiplinkan ketika kita sudah dewasa dan kita ingin mencapai suatu karir tertentu, kita juga harus bisa mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan itu dengan misalnya membaca setiap hari 1 buku atau seminggu 1 buku, karena mungkin kita sudah bekerja dan punya kesibukan yang cukup banyak. 1 minggu 1 buku. Terus menambah ilmu lagi dengan kursus. Terus kita juga mendisiplinkan diri dengan bangun lebih pagi atau olahraga
setiap pagi mempunyai waktu 15 menit untuk olahraga. Itu kan juga bagian dari mendisiplinkan diri dan menumbuhkan bakat the warrior tersebut. Ketika kita punya bakat the warrior yang cukup tinggi, apakah kita bisa langsung menjadi orang yang sukses? Enggak juga, semuanya kan tergantung di diri kita ya gitu. Jadi bagaimana kita berusaha untuk konsisten untuk mencapai apa yang kita inginkan. Konsisten belajar, konsisten nambah pengetahuan itu sama ya. Jadinya kita harus tahu apa yang kita mau, nggak cuman saya mau ini tapi tidak ada usaha untuk ke arah sana. Kalau kita ngerasa kurang dalam bidang tertentu, bagaimana caranya? Sekarang zaman sudah semakin modern, zaman udah semakin canggih dan kita harus mengejar ketertinggalan itu. Bagaimana caranya? Apakah saya harus belajar secara otodidak atau saya ambil kursus? Setiap orang berbeda. Nah, setelah bakat the diplomat dan the warrior itu kita melihat struktur. Nah, orang dengan bakat the warrior dan bakat the diplomat ini mempunyai struktur yaitu supporter. Supporter itu dia mensupport gitu. Jadi dia kalau untuk menjadi orang nomor 1 gitu atau pada puncak pimpinan gitu, dia biasanya nggak mau. Dia biasanya maunya di belakang layar tapi tetap sukses juga. Itu orang dengan bakat the warrior, the diplomat, dan mempunyai struktur suportif. Dia orang dengan struktur supporter ini, dia senang bekerja sendiri. Dia senang bekerja di belakang layar karena dia nggak mau jadi orang nomor 1 karena ngerasa orang jadi puncak pimpinan itu lebih stres kayak gitu. Jadi dia think tanknya aja, dia senangnya di belakang layar aja. Nah, tapi orang dengan struktur supporter ini untuk mencapai sukses juga dia harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena siapa yang dia dukung, kan supporter ya, jadi supporter itu kan mendukung. Jadi siapa yang dia dukung itu bisa menentukan kesuksesannya dia. Misalnya dia mendukung seorang pimpinan A. Nah, ternyata A ini kinerjanya memang di lingkungan perusahaan tersebut sudah terkenal tidak baik. Nah, si A ini susah naik pangkat. Nah, kalau orang dengan struktur supporter ini mendukung si A ini, bisa jadi dia juga akan mengalami kesulitan. Sehingga kalau kita tahu strukturnya adalah supporter, kita harus hati-hati, kita harus melihat siapa nih yang kita dukung kayak gitu. Karena siapa yang kita dukung itu juga bisa menentukan kesuksesan kita. Nah, orang dengan bakat the diplomat terus punya struktur supporter, itu biasanya ada kecenderungan untuk suka mengatur. Karena dia ngerasa supporter mensupport kayak gitu kan, jadi dia maunya ngatur kayak gitu. Nah, orang dengan bakat the diplomat itu kan juga senang semua berjalan dengan baik, mengikuti sistem kayak gitu. Jadi kalau ada teman rekan kerja yang tidak mengikuti sistem kayak gitu, nah dia juga ribut, nggak suka kayak gitu. Jadi dia akan berusaha untuk mengatur, udah gini caranya kayak gitu. Nah, itu orang dengan bakat the diplomat dan struktur supporter. Dan dia ada kecenderungan untuk mudah marah kalau ngelihat sesuatunya nggak beres. Itu orang dengan bakat the diplomat, the warrior, dan strukturnya yaitu supporter. Semua seri PACE untuk pengembangan karir sudah dijelaskan, ada 5 seri ya, jadi ada 5 episode PACE untuk pengembangan karir.
Kalau ada yang tertinggal bisa dilihat di awal di YouTube Mirai Yorita. Semoga yang diberikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.